selamat berjumpa kembali di channel Enikasi ini. Hari ini kita akan kupas tuntas mengenai soal gerak dan gaya. Kita langsung ke soalnya. Soal yang pertama, di sini Gia berangkat sekolah dengan mengendarai motor. Pernyataan berikut yang benar adalah: A. Gia bergerak terhadap motor. B. Gia bergerak terhadap sekolah. C. Gia diam terhadap sekolah. D. Motor bergerak terhadap Gia. E. Sekolah bergerak terhadap Gia. Oke, untuk menentukan mana yang bergerak, ingat mana yang menjadi titik acuannya. Oke, di sini Gia berangkat sekolah dengan mengendarai motor, berarti Gia bergerak terhadap sekolah. Option yang betulnya. Jawabannya yang B. Soal selanjutnya, Jaki berjalan ke timur sejauh 10 meter, lalu berbalik arah ke barat sejauh 2 meter. Jarak dan perpindahan yang ditempuh Jaki adalah, oke, untuk menentukan jarak dan perpindahan, tentu kalian harus paham dulu mana jarak, mana perpindahan. Jadi, misal di sini ada dua titik A dengan B. Yang namanya jarak itu adalah panjang lintasan yang ditempuh sebenarnya, sedangkan perpindahan itu bergantung pada titik awal dan titik akhir. Karena di soal ini Jaki berjalan ke timur 10 meter, kemudian dia balik lagi ke barat 2 meter, maka berapa jarak tempuhnya? Jadi jarak tempuh itu tinggal kita jumlahkan antara 10 dengan 2, jadi jaraknya adalah 12. Sedangkan perpindahan itu dari titik awal sampai titik akhir, berarti di sini tinggal kita kurangi 10 kurang 2 berarti 8 meter. Jadi jawaban yang tepat adalah yang D, jaraknya 12, kemudian perpindahannya 8 meter. Lanjut soal berikutnya. Arya berjalan ke timur sejauh 200 meter, lalu berbalik arah ke barat sejauh 100 meter selama 100 sekon. Kelajuan dan kecepatan yang ditempuh Arya adalah, oke, untuk menentukan kelajuan dengan kecepatan, kita harus paham bahwa kelajuan itu adalah jarak tempuh dibagi dengan waktu, sedangkan kecepatan itu perpindahan dibagi dengan waktu. Untuk menentukan kelajuan, kita cari jarak tempuhnya. Jarak tempuh itu adalah panjang total perjalanan sesungguhnya. Berarti di sini dia berjalan ke timur sejauh 200 meter, kemudian ke baratnya 100. Maka kita jumlahkan 200 tambah 100 jadi 300. Jadi untuk menentukan kelajuan, jarak tempuhnya 300 dibagi dengan waktu tempuhnya 100 sekon, berarti 300 bagi 100 sama dengan 3 meter per sekon. Kemudian untuk kecepatannya tinggal kita cari perpindahannya. Karena dia bergeraknya ke timur 200 meter, ke barat 100 meter, tinggal kita kurangi. Jadi perpindahannya adalah 100, kemudian waktunya 100. Jadi kecepatannya adalah 1 meter per sekon ke arah timur. Oke, jawaban yang tepat berarti yang C. Soal berikutnya, pengamatan tetesan oli mobil yang melaju pada jalan lurus dilukiskan seperti pada gambar di bawah ini. Yang menunjukkan mobil sedang bergerak dengan kecepatan tetap adalah, oke, di sini ada 4 gambar tetesan oli mobil. Yang pertama ini kalau dia jaraknya sama, berarti dia kecepatannya tetap. Berarti dia masuk ke GLB, sedangkan untuk yang nomor 2 ini jaraknya berbeda, berarti kecepatannya dia berubah, maka dia masuk ke GLBB. Yang ketiga juga sama, jaraknya beda, maka kecepatannya beda, jadi dia juga masuk GLBB. Kemudian yang keempat, ini jaraknya juga sama, maka kecepatannya sama, maka dia masuk ke GLB. Di sini yang ditanyakan adalah kecepatan tetap. Ingat, kecepatan tetap itu ciri dari GLB atau gerak lurus beraturan. Maka jawaban yang tepat di sini adalah yang nomor 1 dengan nomor 4. Jadi jawaban yang benar adalah yang C. Soal berikutnya, perhatikan tabel berikut. Di sini ada tabel
nama, kemudian jarak tempuh dengan waktunya. Berdasarkan tabel tersebut, yang memiliki kelajuan paling besar adalah jadi untuk menentukan kelajuan, ingat kelajuan itu rumusnya jarak tempuh dibagi dengan waktu. Jadi kita uraikan satu-satu di sini. Untuk Tika, jarak tempuhnya 200, waktu tempuhnya 20. Jadi kelajuan Tika adalah 10 meter per sekon. Kemudian David, jarak tempuhnya 225, kemudian waktunya 25. Jadi 9. Kemudian Jani itu jarak tempuhnya 320 dibagi dengan waktunya 16, berarti 20. Kemudian Lian, jarak tempuhnya 300, waktu tempuhnya 25, maka kelajuan dari Lian 12 meter per sekon. Kemudian untuk Dian itu jarak tempuhnya 260 dibagi dengan 20. Untuk Dian berarti 13 meter per sekon. Yang ditanyakan kelajuan yang paling besar, berarti yang paling besar di sini adalah Jani. Maka jawaban yang tepat adalah yang C. Sebuah mobil bergerak dengan kelajuan 80 km per jam. Jarak yang ditempuh mobil tersebut selama 30 menit sejauh. Di sini soalnya termasuk GLB atau GLBB. Kita lihat di sini mobilnya bergerak dengan kelajuan 80 km per jam. Berarti ini V-nya. Jarak yang ditempuh mobil itu yang ditanyakan, T-nya adalah 30 menit. Karena di soal ini tidak ada percepatan, maka dia masuk ke soal GLB atau gerak lurus beraturan. Dimana untuk gerak lurus beraturan itu rumusnya ini bisa pakai triangle velocity ini ya, untuk memudahkan kalian menghafal. Jadi untuk rumusnya, jika ditanya V, maka rumusnya adalah S bagi T. Kalau yang ditanyanya S, tinggal V dikali T. Jika yang ditanyanya T, berarti tinggal S bagi V. Karena di sini yang ditanyakan adalah jarak itu adalah S, maka tinggal V dikali T. Maka V-nya di sini 80 km per jam, kemudian T-nya karena di sini 30 menit, ininya jam, maka menit ini kita rubah ke jam, berarti tinggal 30 dibagi 60 atau setengah berarti. Jadi untuk jaraknya adalah 80 dikali setengah sama dengan 40 km. Jadi jarak tempuhnya yang tepat adalah option yang A. Soal berikutnya, Dedi mengendarai motor dengan kecepatan 20 meter per sekon. Setelah 10 sekon, kecepatannya menjadi 60 meter per sekon. Percepatannya adalah, di soal ini karena dia yang ditanyakan percepatan, maka nanti rumus yang dipakainya adalah rumus GLBB. Nah, untuk rumus GLBB itu ada 3, cuman karena di sini yang diketahuinya adalah kecepatan awal, kemudian kecepatan akhir, dan waktu, maka yang ditanyakan percepatan, rumus yang dipakai yang ini ya, berarti yang VT sama dengan V0. Kenapa di sini dipakainya plus bukan min? Karena dia mengalami percepatan. Kemudian A dikali T, tinggal kita masukkan angkanya, VT-nya 60, kemudian V0-nya 20, ditambah A-nya percepatan yang mau ditanya, T-nya adalah 10 sekon. Yang 20 ini kita pindah ruas, berarti 60 dikurangi 20 sama dengan 10A. Maka di sini 40 sama dengan 10A, maka A-nya adalah 40 dibagi 10. Jadi sama dengan 4 meter per sekon kuadrat. Jadi jawaban yang tepat adalah yang A. Soal selanjutnya. Sebuah bola terjatuh dari atas suatu bangunan bertingkat. Jika ketinggian bola tersebut dari permukaan tanah adalah 20 meter dan percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat, berapa kecepatan jatuh bola saat menyentuh permukaan tanah? Di sini kasusnya bola itu jatuh dari ketinggian, maka dia termasuk gerak jatuh bebas. Untuk gerak jatuh bebas, untuk menentukan kecepatan gerak jatuh bebas, rumusnya adalah VT sama dengan akar 2G dikali H. Di sini di soal diketahui gravitasinya 10, kemudian
ketinggiannya adalah 20 meter. Maka tinggal kita masukkan akar 2, G-nya 10, kemudian H-nya 20. Tinggal kita hitung, ini 2 dikali 10 dikali 20 berarti 400. Diakarkan jadi 20 meter per sekon. Jadi jawaban yang tepat adalah yang B. Berikutnya, penggambaran arah gaya normal yang benar adalah, ingat gaya normal itu adalah gaya yang tegak lurus dengan bidangnya. Di sini ada penggambaran gaya normal, jadi kalau dia bidangnya datar seperti ini, bendanya di atas, maka gaya normalnya dia ke atas, karena di sini harus tegak lurus atau sudutnya 90 derajat. Sedangkan untuk gambar yang ini, kalau bidangnya miring, maka gaya normalnya dia ke samping atau serong ya. Ini tetap tegak lurus, sudutnya adalah 90. Sedangkan untuk bidangnya yang vertikal, bendanya di sini, maka dia harus tegak lurus ke arah samping kanan. Ini sudutnya juga sama 90 derajat atau siku-siku. Kemudian jika bendanya ada di bawah, maka gaya normalnya dia ke bawah, harus tegak lurus dengan bidang ininya. Jadi sudutnya 90. Nah, dari penggambaran ini maka di soal yang ini option yang tepat adalah yang A, yang tegak lurus. Kalau yang B kan ini salah, ke samping, ini ke bawah. Kalau bendanya di atas harusnya kan ke atas. Ini ke kiri salah, yang ini juga salah. Oke. Soal berikutnya. Sebuah benda bermasa 1 kg diletakkan pada lantai licin, kemudian ditarik dengan gaya F sama dengan 10 Newton. Yang ditanyakan percepatan benda. Jadi untuk menentukan percepatan benda, ingat hukum 2 Newton. F sama dengan M dikali A. Di sini diketahui gayanya 10 Newton, kemudian masanya 1. Yang ditanyakan adalah percepatan. Berarti A-nya tinggal 10 dibagi 1 atau 10 meter per sekon kuadrat. Jadi jawabannya yang D. Sekian pembahasan kali ini. Terima kasih bagi yang sudah menonton. Sampai jumpa di pertemuan yang akan datang. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini supaya video ini terus berkembang dan memberikan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.